Hari ini saya berada di lahan demplot budidaya bawang merah. Yang pertama menggunakan perlakuan Jagaba, kemudian lahan berikutnya sebagai kontrol tidak menggunakan Jagaba. Kami langsung didampingi oleh Pak Aba Junaidi Syahid. Selamat pagi Pak Aba. Selamat pagi Bapak. Sehat Pak Aba? Alhamdulillah sehat. Beliau adalah langsung penemu dari Jagaba. Kemudian ada beberapa hal yang juga diaplikasikan di sini oleh Pak Aba Junaidi, juga buatan Pak Aba Junaidi. Yang pertama ini Huka, fungisida gamping kapur. Ini langsung dibuat oleh Pak Aba Junaidi. Yang kedua juga menggunakan Pesnap, pestisida nabati. Kemudian yang ini, yang asli buatan Pak Aba Junaidi ini adalah Jagaba, jamur keberuntungan abadi. Ini bawang merah hari ini sudah berumur 64 hari HST. Ini 5 hari lagi akan segera dipanen. Sudah tampak umbinya sudah besar. Nah, bagaimana perbedaan hasilnya lahan bawang merah yang menggunakan Jagaba, kemudian kontrol yang tidak menggunakan Jagaba? Nanti kita ikuti wawancara PPL Desa Kedung Dawa, yaitu Ibu Rene, langsung dengan penemu Jagaba, Bapak Aba Junaidi Syahid. Mari kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali Reni Puspitasari di channel Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Situbondo. Sobat Tani, saat ini saya berada di lahan seluas 0,25 hektar di Desa Kedung Dowo, Kecamatan Arjasa, Kabupaten Situbondo. Lahan seluas 0,25 hektar ini merupakan lahan demplot aplikasi Jagaba yang langsung didemonstratori oleh penemunya. Siapa lagi kalau bukan Bapak Junaidi atau yang biasa kita kenal dengan Aba Junaidi Syahid. Nah, hari ini saya akan berbincang-bincang bersama beliau seputar demplot ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Nah, bisa diceritakan kepada Sobat Tani ya Pak ya. Ini Sobat Tani mungkin ingin tahu tentang demplot ini. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kadis bahwa demplot ini nih ada dua perlakuan. Yang pertama menggunakan Jagaba dan yang kedua tanpa menggunakan Jagaba. Iya. Nah, yang seperti kita ketahui bersama, bawang merah ini kan merupakan komoditi, salah satu komoditi utama yang memiliki nilai komersil yang tinggi. Iya, betul. Sekaligus resikonya juga tinggi ya Pak ya. Nah, mayoritas petani masih mungkin belum menggunakan Jagaba. Pastinya mereka ingin tahu nih Pak, bagaimana teknis budidaya bawang merah dengan menggunakan Jagaba. Nah, ini bisa diceritakan dari mulai awal mungkin pengolahan lahan lah ya Pak ya. Iya. Pengolahan lahan yang mana bawang merah ini kan punya syarat tumbuh ya Pak ya. Betul, yang betul. pertama, sinar matahari intensitasnya paling minim lah 70%. Kemudian suhu udara antara 25 hingga 32 derajat Celcius dan pH tanah ini kisarannya antara 5,6 hingga 6,5. Mungkin ada kendala di situ Pak, bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Nah, untuk pertama untuk perlakuan tanaman bawang merah tentunya diawali dengan olah lahan, olah tanah dengan cara dibajak. Lalu setelah itu ada penaburan kapur pertanian seperti dolomit. Itu untuk tujuannya untuk biar pH itu bisa ngangkat misalnya dari keasaman menjadi netral seperti itu. Nah, setelah itu ada perlakuan pembumbunan, membuat bedengan. Tentunya menggunakan cangkul, ada perlakuan di sana. Lah, setelah jadi, maka ditanamlah bawang merah ini dengan cara sistem elep. Karena perbedaan antara bawang itu ada sistem elep dan juga ada yang sistem siram. Nah, kebetulan di Desa Kedung Dowo ini dan juga desa sebelah seperti Lamongan, itu memang karakternya tanam bawang dengan sistem taklep, artinya pengairannya itu dilep seperti itu. Nah, untuk mengenai aplikasi yang dilakukan, misalnya dari pemupukan itu masih menggunakan pupuk kimia, artinya masih di make, ada perlakuan semi organik di sana, ada penaburan kompos dan juga ada ada penaburan pupuk kimia
seperti itu. Biasa pemupukan itu 3 kali dilakukan pada saat usia 15 hari. Itu pemupukan pertama, kedua usia 27, dan terakhir pemupukan terakhir itu antara usia 45, seperti itu. Nah, untuk aplikasi yang menggunakan Jakaba ini, kebetulan saya berinisiatif untuk melakukan dengan cara menggunakan perlakuan, yaitu penanggulangan hama penyakit, itu juga menggunakan organik. Alhamdulillah saya menggunakan seperti ini. Ini adalah Fuka, fungisida kapur gamping. Gampang membuatnya, cuman menggunakan kapur gamping diekstrak lalu dicampur dengan jeruk. Ini menggunakan jeruk purut kenapa? Karena jeruk purut itu mengandung asam sitrat yang kuat, sehingga akan menyerap, membantu penyerapan kapur atau kalsium ini terhadap tanaman. Lalu yang kedua, saya menggunakan pestisida nabati. Ini pestisida nabati yang terbuat dari mimba. Ada mimba, ada daun sirsak, ada kunyit, ada sereh dan semacamnya. Mungkin lebih jelasnya bisa nonton di video YouTube saya, atau di YouTube-nya Dinas juga sudah diterangkan oleh Bapak Ibu Reni kemarin. Seperti itu. Dan yang terakhir, aplikasi Jakaba. Artinya ini di mix semua antara Jakaba, pestisida nabati, Fuka, ini di mix. Mengenai dosis, Jakaba ini menggunakan 400 ml, sedangkan pestisida nabati juga menggunakan 400 ml, sedangkan yang Fuka ini cukup menggunakan 400 ml per tangki. Ini tadi sudah dijelaskan ya Pak ya tentang aplikasi dari Jakaba, kemudian aplikasi di mixnya dengan Fuka dan Pesnap ya Pak ya. Masing-masing dosisnya sudah Bapak jelaskan. Ini disemprot ya Pak ya? Ya, disepraikan. Ya, disepraikan. Artinya gini, karena bawang merah ini tanaman pendek, artinya ketika nyepre dengan dosis 400 ml, selebihnya nempel ke daun, dia akan jatuh ke tanah. Jadi gitu, artinya ada perlakuan semacam kocor seperti itu. Baik Bapak, nah tadi disampaikan bahwa Demplot ini menggunakan pupuk kimia. Nah, apakah dari dosis pupuk kimia tersebut dikurangi sebagaimana biasanya petani petani bawang menggunakan ini, dosisnya berapa tadi belum disampaikan, dari pemupukan pertama, pemupukan kedua, kemudian pemupukan ketiga. Mungkin dari sahabat tani ini ingin tahu dosis di masing-masing pemupukan pertama dan apa jenis pupuk yang digunakan gitu Pak. Nah, untuk pemupukan pertama itu menggunakan urea dan fosfat. Itu dosisnya 50 kilo 50 kilo. Artinya urea 50 kilo, fosfatnya itu 50 kilo. Pada luasan 0,25 persegi. Untuk pemupukan kedua itu pada usia 27 hari. Dan itu dilakukan menggunakan pupuk mutiara 50 kg dan juga ZA itu 50 kilo. Dan untuk pemupukan terakhir pada usia 45 kemarin itu dengan dosis menggunakan Ponska 50 kg dan juga KCL 50 kg. Artinya penggunaan pupuk ini totalnya 3 kintal. Seperti itu. Nah Sobat Tani, ini jadi Demplot ini kan tadi seluas 0,25 hektar. Tidak ada perbedaan dosis pupuk kimia di dalamnya, tetapi hanya ada perbedaan perlakuan ya Pak ya? Betul, betul. Jadi yang petak pertama ini ada perlakuan Jakaba, kemudian Fuka, Pesnap, agensi hayati masuk enggak Pak? Masuk PGPR, ya? PGPR. Jadi masuk. Sobat Tani di sini ada 4 teknologi yang masuk. Jakaba, Pesnap, PGPR, kemudian Fuka. Sedangkan di peta yang lain tanpa Jakaba, di sini ada perlakuan ini ya Pak ya. Perlakuannya apa saja Pak? Apakah menggunakan tanpa perlakuan sama sekali atau ada masuk fungisida kimia, insektisida kimia atau bagaimana? Nah, yang kontrol itu tidak menggunakan Jakaba tentunya dan juga tidak menggunakan pestisida nabati dan Fuka. Semuanya yang dispraykan itu menggunakan obat-obat kimia yang di toko, di kios pertanian itu.
Dengan perlakuan beda ini antara menggunakan Jakaba dan juga yang kontrol itu menggunakan pestisida kimia dan juga ZPT kimia, itu sangat beda sekali. Alhamdulillah yang Jakaba ini menang dari hasil dari sana. Tadi kemarin sama Bu Reni ini sudah membuat sampel kontrol. Ternyata itu sangat beda sekali. Alhamdulillah di Jakaba ini menang. Pertama menang di fisik, nomor 2 menang di biaya. Artinya menggunakan Jakaba ini sangat irit sekali dibanding dengan menggunakan pestisida kimia dan ZPT kimia, seperti itu. Nah, gini Pak, mungkin dari Sobat Tani ingin tahu ya, kalau bawang merah ini kan pasti ada masa vegetatif dan masa generatif gitu. Ya. Untuk masa vegetatifnya, untuk aplikasi Jakaba sendiri ini disemprotkan berapa kali gitu, dan untuk masa generatifnya ini disemprotkan berapa kali, dan apakah ada perbedaan atau ada penambahan? Karena kalau masa generatif ini kan kaitannya dengan ini ya Pak, pembentukan umbi dan pembesaran umbi seperti itu. Mungkin dari Sobat Tani ini ingin tahu. Nah, untuk perlakuan bawang merah memang beda. Artinya untuk masa vegetatif ini menggunakan Jakaba, yang menggunakan Jakaba ini. Namun ketika masa generatif masuk pada usia 45 hari atau dimulai dari 40 hari, itu sudah ada penambahan pada Jakaba ini, yaitu menggunakan telur, madu, dan juga susu. Nah, kenapa dia masuk ke booster nantinya? Jadi Jakaba ini akan menjadi booster buah, tentunya untuk memperbesar buah. Itu perbedaannya. Jadi kita yang menggunakan organik juga menggunakan ZPT pembesar seperti yang ada pada perlakuan kimia di sana. Karena di perlakuan kimia itu menggunakan ZPT juga untuk pembesaran buah. Sementara di Jakaba ini menggunakan cara-cara alami, yaitu penambahan susu, madu, dan juga telur. Seperti itu. Baik Sobat Tani, tadi Abah Junaidi Said sudah menyampaikan bahwa selain perbedaan dari biaya yang menggunakan Jakaba ini lebih hemat atau lebih efisien, ada keunggulan lain yaitu performanya. Nah, mari kita lihat apa bedanya. Mungkin Pak Abah bisa mengambil sampel dari umbi bawang merah untuk diperlihatkan kepada sahabat tani. Merahnya ini bagus. Ini yang Jakaba. Ini dengan perlakuan Jakaba. Merahnya merona. Ini. Kita langsung lanjut ke peta kontrol ya, yang tanpa menggunakan Jakaba. Kita lihat bedanya. Yuk. Baik Sobat Tani, kami sekarang sudah ada di peta kontrol atau peta yang tidak menggunakan aplikasi Jakaba. Mari kita lihat apa bedanya. Pak Abah silahkan diambil sampel umbinya untuk melihat bedanya. Ini yang tidak menggunakan Jakaba. Disandingkan. Ini yang menggunakan Jakaba. Sangat beda sekali besarnya, rata ketimbang yang tidak menggunakan Jakaba. Ini ada yang besar, ada yang kecil. Ini. Pada saat usia 1 bulan itu sangat nampak sekali perbedaannya di fisik, terutama di daun. Kalau menggunakan Jakaba
itu daunnya hijau royo-royo. Sementara yang menggunakan pestisida kimia dan juga nutrisi kimia ini memang hijau juga, tapi beda sekali, tidak ada hijau royo-royonya kayaknya, agak buram seperti itu. Itu yang sangat beda sekali, yang sangat nampak pada saat itu. Baik Sobat Tani, itu tadi sudah dijelaskan oleh Abah Junaidi Shahid tentang perbedaan performa dari umbi bawang merah yang menggunakan aplikasi Jakaba dan yang tidak menggunakan Jakaba. Nah, beberapa hari lagi Demplot ini akan panen. Kita bisa cek atau kita bisa lihat hasilnya apakah dengan menggunakan aplikasi Jakaba itu produksi dapat bersaing dengan yang tidak menggunakan Jakaba atau yang menggunakan pestisida kimia dan ZPT kimia. Baik Sobat Tani, itu tadi kita sudah melihat bersama-sama perbedaan performa umbi bawang merah yang menggunakan aplikasi Jakaba dan yang tidak menggunakan aplikasi Jakaba. Nah, beberapa hari lagi peta ini atau lahan Demplot ini akan panen. Kita akan mengetahui produksinya beberapa hari ke depan. Nanti akan kami informasikan lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini hingga selesai. Salam pertanian maju, mandiri, dan modern. Terima kasih.